Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, sekarang kita mau mulai acara sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangannya, matanya ditutup. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun pagi tadi dengan tubuh yang segar. Kalau sebentar kami mau mulai memuji Tuhan. Tuhan tolong acara sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangun semuanya, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kring 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 ku naik sepeda. Kring 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 ku naik sepeda. Kring 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 ku pergi ke gereja. Kring 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 ku naik sepeda. Kring 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 sekolah minggu tiba. Bertemu kawan semua sambil bersuka cita. Haleluya, beri salam kanan dan kiri sambil memuji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Kring 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 ku naik sepeda. Kring 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 ku pergi ke gereja. Kring 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 ku naik sepeda. Kring 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 sekolah minggu tiba. Bertemu kawan semua sambil bersuka cita. Haleluya, beri salam kanan dan kiri sambil memuji Tuhan. Yeay, tepuk tangan semua adik-adik. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lagi satu pujian. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Katakan sekali lagi. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Yes. Hompila hompimpa, Siapa? Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Katakan siapa? Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Yeay. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk lagi kembali. Sekarang tiba saatnya. Semuanya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita ya. Kita akan angkat satu pujian. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
adik-adik sekolah minggu. Jadi sebelum kita mulai firman renungan hari ini, Cici Vivi mau pimpin doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal hingga sekarang. Kiranya Tuhan, sekarang kamu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, berikanlah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya dapat mengerti apa yang Engkau katakan Tuhan dalam firman ini. Tuhan berkati juga Tuhan Cici Vivi yang akan memberikan firman Tuhan, memberikan renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati Cici Vivi. Mengucap syukur Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Jadi hari ini kita mau belajar tentang Hizkia. Jadi Hizkia adalah raja orang Yehuda. Jadi kita mau baca dulu 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Judulnya Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah ia sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi hari ini kita akan belajar tokoh yang namanya Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia adalah rajanya orang Yehuda. Nah, jadi Hizkia ini itu berbeda adik-adik sekalian dari raja-raja yang sebelumnya, seperti yang dibilang di ayat ke-5. Jadi raja-raja yang sebelumnya itu contohnya adalah Raja Ahaz, ayahnya Raja Hizkia, itu tidak percaya kepada Tuhan, tidak menaati perkataan Tuhan, seperti yang kita bisa lihat di 2 Raja-Raja ayat 16, ayat kedua. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Itu Raja Ahaz. Jadi Raja Ahaz itu ayahnya Raja Hizkia. Jadi dia itu tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi Hizkia dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Bapak Daud, bapa leluhurnya. Jadi apa sih yang dilakukan Hizkia sehingga itu tuh benar di mata Tuhan? Jadi adik-adik bisa lihat di ayat keempat,
dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala. Jadi jadi Hizkia itu menghancurkan berhala-berhala. Jadi seperti yang adik-adik tahu, Tuhan benci kalau misalnya kita itu menyembah patung, menyembah berhala. Jadi Tuhan tuh cuma mau kita menyembah dia saja. Nah, Hizkia itu menjauhkan bukit-bukit, menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Jadi kalau misalnya dulu adik-adik ingat ada kejadian ular tembaga yang dibuat oleh Musa, jadi bangsa-bangsa Israel itu masih menyembah si ular tembaga itu, dan namanya itu dinamakan Nehustan, dan itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Raja Hizkia ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua, jadi ini, di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang seperti dia. Jadi apalagi yang Hizkia lakukan? Ia berpaut kepada Tuhan. Jadi berpaut itu kayak dekat, hidupnya dekat dengan Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Jadi seperti adik-adik tahu, Tuhan punya banyak, misalnya ada beberapa perintah. Nah, jadi Hizkia itu taat pada perintah Tuhan, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi kan Musa, seperti yang kalian tahu, Musa punya banyak peraturan, ada juga 10 perintah Allah. Jadi Hizkia mengikuti perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi seperti yang kita lihat di ayat-ayat sebelum, jadi Hizkia itu taat kepada Tuhan, dia menghancurkan rumah-rumah berhala. Lalu apa sih implikasinya? Implikasi itu kayak semacam apa sih yang dia dapat, apa berkat yang dia dapat. Jadi kita bisa lihat di ayat ke-7, adik-adik lihat 2 Raja-Raja 18 ayat ke-7. Maka Tuhan menyertai dia karena dia taat, karena dia benci berhala. Tuhan menyertai dia. Lihat ayat ke-7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Jadinya dulu kan sering perang ya, mau mengalahkan bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Jadi di sini ayat 7 dibilang, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Nah, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Nah, jadi kita di sini bisa lihat dari cerita Raja Hizkia, bahwa Raja Hizkia itu, bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Jadi maka selain Tuhan akan berpihak kepada kita, Tuhan juga akan menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita langsung dapat mukjizat yang kelihatan kayak gitu, tapi bisa kelihatan seperti kayak Hizkia, ketika dia berperang, dia selalu beruntung, Tuhan menyertai dia. Contoh kalau misalnya kita sehat, lalu mama papa juga sehat, jadi itu adalah salah satu bentuk berkat dari Tuhan. Dan misalnya kalau misalnya jadi ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita taat mengikuti perintah-perintah Tuhan, hati Tuhan disenangkan oleh itu, dan Tuhan akan menyertai kita seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Hizkia. Jadinya di sini penting yang kita bisa pelajari dari Hizkia, penting bahwa apabila kita tetap taat kepada Tuhan dan hidup di dalam perintah-perintah Tuhan dan tidak kesana dan kemari, maka penyertaan Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Dan ketika penyertaan Tuhan itu ada di dalam hidup kita,
Kita bisa lihat seperti Hizkia, dia bisa menang dalam perang. Tuhan melakukan banyak hal untuk Hizkia. Jadi gitu. Jadi untuk hari ini pesannya adalah kita mau belajar seperti Hizkia untuk hidup taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena yang pertama sebenarnya alasannya bukan agar kita dapat berkat, tapi alasan pertama adalah karena Tuhan disenangkan. Oleh karena kalau misalnya kita taat, kita kan anak-anak Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan, seperti kita anak orang tua kita harus taat kepada orang tua. Sama seperti Tuhan. Tuhan disenangkan kalau misalnya kita taat kepada firman-firman kepada Tuhan. Dan bagaimana sih cara kita tahu kita taat dengan Tuhan adalah dengan kita taat akan perintah-perintah Tuhan. Jadi seperti yang tahu, Tuhan telah memberikan kita firman Tuhan, dan juga firman Tuhan ini isinya perintah-perintah Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan adalah kita taat dengan perintah-perintah Tuhan. Dan maka Tuhan akan disenangkan oleh itu. Pertama, kedua, ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan menyertai kita, menyertai hidup kita. Dan penyertaan Tuhan ya dengan memberikan kita kesehatan, dengan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Jadi bukan hanya soal materi, tapi juga soal penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan keberuntungan kepada kita, seperti contohnya Hizkia. Jadi bagaimana sih kita untuk tahu semua perintah-perintah firman Tuhan, yaitu adalah kita banyak baca Alkitab. Jadi kita tahu perintah-perintah Tuhan itu apa. Jadi kita bisa mengenal apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah baca Alkitab, kita nanti nggak tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi seperti kayak gitu. Nah, jadi untuk ayat hafalannya adalah 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Jadi itu ayat hafalan untuk minggu depan. Ini tolong dihafalin ya. Nah, jadi itu aja sih dari CVV. Semoga walaupun keadaan sedang tidak menentu, keadaan mungkin adik-adik juga bingung, kenapa ya dulu kita boleh ke gereja, sekarang nggak boleh ke gereja, banyak hal yang berubah. Tapi satu hal yang harus adik-adik ingat adalah Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menyertai kita semua yang percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Jadi itu dari GVV. Jangan lupa ayat hafalannya 2 Raja-Raja 18 ayat 7. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Jadi itu aja sih dari GVV. Sekarang GVV mau menutup kebaktian dan khotbah dan juga kebaktian kita pada hari ini. Adik-adik, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, Kau telah memberikan kami firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami tentang Hizkia. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau belajar seperti Hizkia Tuhan, taat akan firman-Mu Tuhan. Dan ketika ia taat Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan Hizkia ketika berperang. Kiranya Tuhan, kami juga mohon Tuhan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Ketika keadaan ini tidak menentu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya satu-satunya penolong kami Tuhan adalah Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong Tuhan dan menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah, kami menutup ibadah kami pada hari ini, mengucap syukur Tuhan atas pelayan-pelayan yang guru-guru sekolah minggu telah lakukan. Kiranya Tuhan pimpin Tuhan guru-guru sekolah minggu ini Tuhan, agar tetap Tuhan mau melayani Engkau dengan hati yang menyala-nyala Tuhan, dengan roh yang menyala-nyala Tuhan. Dan juga Tuhan, kumpulkanlah kami Tuhan pada minggu depan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan lagi, untuk memuji-muji nama Tuhan lagi lewat
online. Kiranya Tuhan kamu serahkan Tuhan seminggu ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan, sertai kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Jadi kita udah selesai kebaktiannya pada hari ini. Vivi mau undur diri dulu. Bye bye. Stay safe, stay healthy everyone.